Harmoni Ramadan bersama RRI. Harmoni Ramadan bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda saat ini mendengarkan kami via radio kesayangan Anda ataupun juga di RRI Playgo di FM 99,4 MHz. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah berada di hari ke-15 Ramadan 1444 Hijriah. Rasanya sangat-sangat cepat Ramadan berlalu ya. Kita kayaknya baru kemarin awal puasa tiba-tiba udah di pertengahan puasa. Tapi semoga saja semangat ibadah Anda tidak pernah luntur dan terus berupaya untuk melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah ya di bulan Ramadan, karena kita tahu bersama bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, kami menjumpai Anda untuk program Indahnya Ramadan. Kali ini pertemuan kita yang kedua dan kami berkesempatan untuk mengundang Ustadz Hasbullah SHI sebagai narasumber kita. Saya menyapa dulu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mukanya berseri-seri Ustadz. Ya. Luar biasa, mau pagi mau sore pokoknya harus tetap semangat ya. Siap. Pokoknya puasa tidak boleh menghalangi. Benar. Nah, kali ini kita bahas soal golongan yang tidak wajib puasa. Iya. Ini menarik Ustadz, karena kan di pikiran saya kalau yang tidak wajib puasa itu pasti hanyalah perempuan. Iya. Karena memang ada unsur syar'inya gitu. Benar. Ya. Tapi apakah ada golongan laki-laki juga yang tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa? Nah, kalau gitu kita dengarkan dulu ya materi singkat dari Ustadz. Kemudian nanti kami akan mengundang partisipasi pendengar juga via WhatsApp kami di 0822 5972 2994. Silakan Ustadz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa kembali di ruang dengar Anda semua dengan tema yaitu ada Yang tidak wajib puasa. Iya, golongan yang tidak wajib puasa. Jadi memang di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan oleh kita semua, orang berpuasa itu pertama hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dari ayat ini kita sebagai orang Islam wajib hukumnya berpuasa. Namun ternyata ada juga golongan yang tidak wajib puasa. Seperti tadi kita sampaikan tidak hanya perempuan yang tidak wajib puasa, karena memang perempuan ada fitrahnya, yaitu datang bulan. Ya, kemudian nifas itu memang tidak wajib puasa. Tapi ada juga beberapa golongan yang tidak wajib puasa. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana artinya adalah dalam beberapa hari yang tertentu maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dari ayat ini bisa kita ketahui diantaranya setidaknya ada beberapa golongan. Yang pertama dalam kitab fikih telah dijelaskan orang yang tidak wajib puasa adalah yang pertama anak kecil. Anak yang belum balik itu bisa tidak berpuasa.
Tapi kalaupun dia orang tuanya mengajak dia untuk berpuasa, misalnya sudah umur 7 tahun, silakan. Itu ditarbiyah untuk mendidik anaknya boleh berpuasa. Tapi ingat tidak boleh dipaksa. Kemudian siapa lagi? Dalam kitab fikih juga dijelaskan orang yang tidak wajib puasa itu diantaranya adalah orang gila. Nah, orang gila ini terbagi menjadi dua. Ada orang gila permanen, ada orang gila yang disengaja. Menarik ya? Iya, orang gila permanen ini gimana? Sejak awal memang dia gila. Maka dia itu tidak wajib puasa, tidak wajib membayar fidyah. Ada juga orang gila yang disengaja. Gilanya gau-gau, gilanya bohong-bohongan. Karena sesuatu hal tiba-tiba dia gila, begitu sesuatu itu sudah hilang, dia kembali normal kembali. Nah, ketika hari itu dia tidak berpuasa, maka dia tidak wajib membayar fidyah, tetapi dia wajib mengqadha ibadah puasanya. Nah, kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang sakit dan orang tua yang sudah sangat lanjut usianya. Nah, mereka-mereka ini boleh tidak berpuasa. Tapi kalau bagi orang yang sakit, ada harapan sembuh, maka dia tidak perlu membayar fidyah, cukup dengan apa? Dengan mengqadha puasanya. Kalau ada harapan sembuh. Tapi kalau tidak ada harapan sembuh bagi orang yang sakit, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Cukup dia mengqadha puasanya di hari yang lainnya. Kemudian juga ada orang yang sudah sangat lanjut usianya. Nah, bagi mereka ini tidak puasa. Cukup dengan cara apa? Membayar. Nah, kemudian ada lagi golongan, yaitu tadi yang seperti kita sampaikan, yaitu perempuan yang haid kemudian nifas. Ada juga wanita-wanita yang sedang hamil. Nah, mereka orang yang hamil, wanita-wanita yang hamil itu tidak wajib puasa. Apalagi juga sudah punya anak, dia menyusui. Nah, itu juga tidak wajib puasa, tetapi tetap dia harus mengqadha puasanya. Kalau ya khawatir akan siapa? Yang pertama kalau dirinya sendiri. Kalau dia khawatir dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian ada juga ya khawatir akan dirinya dan bayinya. Kalau dia khawatir akan dirinya dan bayinya, maka dia wajib qadha. Tapi kalau dia khawatir akan bayinya saja, maka dia kena dua kewajiban. Yang pertama mengqadha puasanya, yang kedua adalah dengan cara membayar fidyah. Itulah beberapa golongan yang tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir yaitu orang yang sedang musafir, berpergian. Nah, misalnya tiba-tiba di kapal, boleh nggak kita nggak berpuasa? Boleh, tidak berpuasa. Kan? Tapi ingat wajib dari selain bulan suci Ramadan. Itulah beberapa golongan orang-orang yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, mungkin dari pendengar bisa langsung saja. Seandainya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, baik. Jadi itu dia tadi materi singkat ya sebagai awal kebersamaan kita di Indahnya Ramadan kali ini. Ternyata memang ada beberapa golongan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk puasa. Artinya mereka ketika tidak menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak berdosa ya. Dan juga bisa menggantinya dengan beberapa cara, entah itu mengganti atau mengqadha puasanya setelah Idul Fitri atau juga bisa membayar fidyah. Nah, ini juga mungkin Ustadz bisa dijelaskan, tadi kan ada beberapa orang yang terpaksa harus membayar fidyah aja gitu untuk mengganti amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada ketentuan-ketentuannya tidak sih kalau untuk membayar fidyah itu baiknya bayarnya pakai apa atau terus juga hitungannya berapa per satu kali libur puasa gitu? Iya, jadi membayar fidyah itu yaitu memberi makan fakir miskin. Kapan waktunya? Bisa di bulan Ramadan itu sendiri, bisa juga di luar bulan suci Ramadan. Tapi lebih afdolnya ketika berada di bulan suci Ramadan. Misalnya di hari ini kita tidak berpuasa dan kita tidak mampu mengqadhanya di luar bulan suci Ramadan, maka kita bisa membayar fidyah ya dengan cara memberi makan fakir miskin. Kapan waktunya? Bisa setelah buka puasa. Kita cari orang yang fakir atau miskin di tempat kita berada, ya sediakan makanan ya siap saji ya, kemudian lengkap dengan lauk-lauknya semuanya seperti makan kita biasa, kita berikan kepada mereka dengan niatan inilah membayar fidyah kami di hari ini, kami tidak berpuasa. Itu boleh. Ya. Jadi tidak sembarang orang bisa kita kasih makanan, ya hanya ta'amu miskin, yaitu memberi makan fakir miskin. Tidak boleh orang kaya. Ya, tidak. Berarti untuk satu kali libur itu untuk satu orang. Satu orang, iya. Jadi hari ini kita nggak berpuasa, memberi satu orang fakir miskin, satu orang. Oke, berarti ya. kalau 7 hari 7 kali. 7 kali membayar, iya. Membayar, ya. Terus gimana Ustadz nih kalau misalnya
kita baru ingatnya sekarang, terus mikir-mikir kayaknya beberapa tahun lalu ada batal gitu. Ada batal. Puasa gitu, atau tidak mengganti puasanya tapi ingatnya beberapa tahun kemudian. Iya. Itu gimana Jadi tuh, dia kena dua ketentuan. Yang pertama dia kodok puasanya yang telah ditinggalkan. Yang kedua dengan membayar fidyah. Ya, itulah ketentuan bagi orang yang terlewatkan Ramadannya dari Ramadan berikutnya lagi. Oh, berarti harus dua-duanya, Harus ya? dua-duanya. Tidak Iya. bisa cuma salah satu iya. ya. Makanya begitu kita tahu satu Syawal, besok sudah satu Syawal, ya cepat kodok puasanya. Ya, jadi jangan dahulukan dulu puasa Syawalnya, Iya. tapi dahulukan dulu kodok puasanya. Ya, yang wajib dulu baru puasa sunnah. Kadang-kadang kita masyarakat salah kaprah. Iya, dia kejar 6 hari Syawalnya, ya dia tinggalkan kodok puasa Ramadannya. Padahal yang lebih afdal adalah mengkodok dulu puasa Ramadannya, setelah itu dia berpuasa Syawal. Itu yang lebih afdol. Tapi bisa tidak sih Ustadz, maksudnya kita nih mengkodok puasa kita pada saat yang puasa Syawal itu. Jadi boleh berarti bisa dapat pahalanya double ya. Bisa, meskipun niatnya emang mengkodok puasa. Niat mengkodok puasa Ramadan, ya insya Allah dapat pahala Syawalnya. Ya. Bisa juga nanti setelah kita mengkodok puasa Ramadan kita selesai, kan masih ada Syawal tuh. Kan waktunya 30 hari atau 29 hari. Nah, setelah kita mengkodok puasa, baru kita niat puasa Syawal. Ya, menurut sebagian alim ulama, Syawal itu tidak hanya terhitung 6 hari, tetapi ya selama 1 bulan itu adalah bulan Syawal. Bagaimana kalau dengan perempuan-perempuan misalnya, ya, yang punya hutang puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kalau dia kodok puasa nggak dapat Syawalnya, ya tetap dia dapat keutamaan Syawal. Yaitu setelah dia mengkodok puasa Ramadannya, baru dia berpuasa di bulan Syawal. Nah, kayak begitu. Oke. Nah, untuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah mendengarkan kami live di FM 99,4 MHz, kalau ada pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp aja ya. WhatsApp atau SMS juga boleh di 0822 59 72 2994. Untuk topik kita ini adalah golongan orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Nah, baik, ini ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, indahnya Ramadan, Ustadz. Ya. Saya sering lihat ada beberapa orang atau laki-laki yang tidak berpuasa, tapi alasannya karena pekerjaan yang terlalu berat seperti kuli gitu. Ya. Itu bagaimana hukumnya untuk mereka, Ustadz? Ya. Pada hakikatnya hukum puasa itu wajib bagi setiap orang muslim, ya. Namun bagi orang-orang pekerja keras yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa, maka dia bisa mengganti dengan cara membayar fidyah. Ya. Tapi mengkodok puasanya di luar bulan suci Ramadan. Ya. Tapi itulah kadang-kadang kita sebagai manusia harusnya bisa memilah dan memilih tentang masalah pekerjaan kita. Ya, apalagi waktu di bulan puasa Ramadan. Ya, kalaupun memang tidak pilihan lain selain pekerjaan yang kita lakukan adalah kuli misalnya, dan itu berat sekali kita untuk berpuasa, kita boleh tidak berpuasa. Tapi ingat, ya, kalau kita bisa mampu mengkodok, lebih baik mengkodok. Kalau memang tidak bisa mengkodok, maka harus membayar fidyah. Yaitu dengan cara apa? Memberi makan fakir miskin. Itu ketentuannya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan bagi yang mengirimkan pertanyaan via WhatsApp kita ya. Dan sebenarnya Ustadz, memang kalau kita lihat hukum Islam ini rata-rata semuanya memudahkan. Ustadz, memudahkan, ya. Islam itu mudah, tidak mempersulit. Iya. Jadi kalau ada benar-benar yang emergency itu ada jalan keluarnya ternyata Iya. ya. Ada cara yang bisa kita lakukan ya tanpa mengurangi pahala puasa kita ya. Benar. Oke, ada WhatsApp lagi yang masuk. Ya. Ya. Ustadz, tadi saya lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari di pagi. Hingga terbit matahari di pagi hari. Ya. Apakah puasa saya sah, Ustadz? Ya. Nah, ini penting. Salah satu rukun dari puasa adalah niat. Niat. Bagi siapa saja ketika di bulan suci Ramadan tidak niat puasa, maka la siyamalhu, tidak ada puasa bagi dirinya. Maka ulama-ulama itu luar biasa sekali. Setiap habis sholat tarawih misalnya, mengajak kita semua jamaah untuk berniat puasa. Khawatir jangan sampai nanti kita tidurnya kebablasan. Jadi waktu niat itu kan pasti Pak Ustadz, ya sebenarnya mulai dari maghrib itu sudah bisa niat puasa. Ya, tapi kalau misalnya malam hari kita ketiduran lantas sudah terbit fajar, azan, tiba-tiba kita baru bangun dan merasa belum niat. Nah, maka
tidak ada puasa bagi kita. Maka tetap ya jalani saja hari-hari itu dengan seperti biasa. Nanti setelah Ramadan selesai wajib diqodok puasa Ramadannya. Ya, makanya ada juga pendapat ulama ketika awal Ramadan itu lebih bagus niatnya 1 bulan penuh. Iya, jadi niat puasa selama 1 bulan penuh. Itu untuk mengantisipasi. Jangan sampai tadi terlalaikan. Tapi tetap wajib. Setiap malam kita harus memperbaharui kita punya niat puasa. Iya, karena ibadah puasa dari satu ke satu waktu itu berbeda. Ya, makanya kalau menurut mazhab Imam Malik, dia niatnya 1 bulan penuh. Ketika di awal Ramadan dia niat memang. Ya, nawaitu shamadin, ya saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan di tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Nah itu kalau misalnya seandainya dia lupa niat maka sudah tercover tadi di situ di niat 1 bulan. Iya ya, ini juga sebenarnya tidak dijelaskan sih karena kan Ustadz saya juga pernah dengar yang paling penting itu adalah niatnya yang dalam hati bukan lafaz niat gitu. Iya. Apakah itu bedanya apa sih Ustadz sebenarnya? Iya, jadi lafaz dalam jadi memang tidak ada ketentuan harus dilafatkan. Niat itu dalam hati, innal amalu biniat, semua itu tergantung dari niatnya. Sama dengan ibadah puasa. Nah puasa itu kan ibadah yang wajib dikerjakan, yang harus didasari memang benar-benar dalam hati. Iya, karena ada juga orang ketika ibadah puasa tidak niat puasa. Iya, bedanya dengan puasa sunnah, ya kalau puasa wajib itu harusnya di malam harinya. Berazam, besok saya akan puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, hari ini kita nggak niat puasa malam harinya, kemudian terbangun sudah terbit fajar, niat puasa boleh. Sampai sebelum zuhur, itu bedanya sama puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, dia harus di malam harinya berniat puasa. Nah niat puasa itu harus diucapkan. Cukup dalam hati saja mengucapkan, ya saya niat puasa Ramadan besok pagi, wajib karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup dalam hatinya. Ya, kenapa dia harus dilafatkan? Ya tadi itu, untuk menuntun hati biar mantap. Sadar betul kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Ada juga niat ibadah haji, niat ibadah umroh, itu harus wajib diucapkan. Tidak wajib dalam hati. Dia harus diucapkan, labbaik Allahumma umratan. Harus diucapkan, tidak boleh dalam hati, saya niat haji. Dalam hati nggak boleh. Harus diucapkan, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Nah harus dilafatkan. Oke, berarti Ustadz kalau misalnya nih besok mau puasa misalnya nih malam kan besok mau puasa tapi tiba-tiba masuknya udah azan subuh gitu, udah pas harus belum sahur lagi, belum sahur gitu, itu boleh enggak Ustadz? Boleh lanjut, berarti sudah niat puasa malam harinya, berarti dia tinggal lanjut saja karena sahur itu bukan kewajiban, itu sunnahnya. Ya, jadi sahur itu adalah sunnah dari ibadah puasa kayak begitu. Oke, baik. Masih ada Ustadz, ini ada yang oh ya, ini hampir sama tadi sebenarnya pertanyaannya, bagaimana hukum membatalkan puasa karena terpaksa bekerja. Ya. Oh iya, ini juga nih Ustadz, kalau kan beda tuh Ustadz, kalau yang memang dari awal sepertinya saya tidak kuat berpuasa karena harus bekerja. Tapi udah puasa tapi tiba-tiba ada pekerjaan yang harus memang dia laksanakan, kemudian itu sangat berat untuk dia sehingga dia terpaksa harus membatalkan puasanya itu gimana Ustadz? Iya. Kalau misalnya kita yang perempuan misalnya, ya kan datang bulan tidak harus di malam hari kan. Tiba-tiba hari ini misalnya kita sudah niat puasa, misalnya nih niat puasa, tiba-tiba di harinya datang bulan. Kira-kira puasanya gimana? Batal atau tidak? Otomatis batal dan dia tidak wajib puasa atau meneruskan puasanya. Maka dia harus batal dan ingat harus mengqadha di luar bulan suci Ramadan bagian tadi. Nah kalau misalnya kita pekerja gimana? Tiba-tiba bekerja kalau tidak kuat, ya silakan karena memang tidak mampu. Ya itu dianggap orang yang tidak mampu. Tapi alangkah baiknya puasa itu memang harus sungguh-sungguh. Iya, karena memang tujuan puasa adalah menahan lapar dan dahaga. Sudah disitulah nilai pahalanya orang yang berpuasa. Ya, kita juga ini sama, pekerja juga mulai pagi kerja sampai sore. Ya, pertanyaannya apa kita tidak wajib puasa? Ya tetap harus wajib puasa. Jangan karena alasan pekerjaan yang menyebabkan kita tidak berpuasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya. Ya, hanya golongan tertentu saja yang tidak wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan saja. Baik, berarti untuk yang mengirimkan pesan ini wajib mengqadha ya kalau memang harus terpaksa membatalkan puasa karena terlalu berat pekerjaannya. Jadi harus mengqadha, tetap wajib ya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum seseorang yang tidak mau mengkodok puasanya sampai Ramadan berikutnya, padahal dia tidak ada uzur sama sekali? Iya, jawabannya adalah hukumnya berdosa. Berdosa. Ya, kalau sampai tidak mau mengkodok karena apa? Karena ibadah puasa itu hukumnya wajib. Apa sih wajib itu? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah gimana? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak apa-apa. Itu sunnah. Tapi kalau wajib, maka harus dikerjakan. Karena kenapa? Dalam Islam dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian apa? Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang terakhir, berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Puasa Ramadan hukumnya wajib karena dia termasuk rukun Islam. Ya, kayak begitu. Oke, baiklah. Masih ada lagi? Iya, nggak apa-apa. WhatsApp untuk pendengar kita. Jadi kalau pendengar mau kirim WhatsApp, silakan ya, lebih banyak yang bertanya lebih bagus nih. Biar saya tidak mikir-mikir pertanyaan saya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ada teman saya yang setiap tahun tidak pernah berpuasa. Masya Allah. Tapi dia sehat gitu. Iya. Namun dia menggantinya saja dengan fidyah. Ya, apakah ini diperbolehkan atau dia tetap harus mengganti puasa dengan membayar fidyah? Oke. Iya, Jadi mungkin jawabannya dia sehat nih Ustaz sebenarnya, sehat. tapi sengaja aja Sengaja. fidyah aja lah biar Iya. gampang. Jadi jawabannya yang pertama kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Meninggalkan syariat puasa. Nah, maka kewajiban kita adalah apa? Yang pertama mengqadha dan membayar fidyah. Tidak boleh kita membayar fidyah saja. Jadi kita kena dua ketentuan, harus wajib qadha dan membayar fidyah. Apabila lewat di tahun berikutnya, makanya usahakan jangan sampai kita ini tidak berpuasa masuk Ramadan. Karena sayang sekali. Kenapa? Nabi kita Muhammad pernah bersabda, "Man shoma Ramadana." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala semata-mata dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka semua dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi bagi kita semua orang Islam, umat Islam yang berada di bulan suci Ramadan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tadi itu orang yang berpuasa Ramadan bisa melebur semua dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu mendapat predikat takwa di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada derajat yang paling tinggi di sisi Allah selain takwa kepada Allah. Allah sudah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka bagi umat Islam pendengar ya, usahakan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Itu intinya. Oke, baiklah. Ada pertanyaan lagi tapi nanti kita jawab ya setelah jeda dulu. Saya mau spill dulu pertanyaannya. Ustadz, kalau apa fungsinya membayar fidyah jika kita harus tetap mengganti puasa? Nah ini nih bikin penasaran ya. Karena ya juga sih mungkin sebagian orang kan udah diganti puasanya, kok bayar fidyah lagi gitu? Udah bayar fidyah, kok puasa lagi? Nah itu bener. Coba deh. Nanti sebentar kita akan bahas soal ini dan juga kami masih menantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan Anda seputar topik kita ya, orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Silakan bergabung, nomor kita di 0822 5972 2994. Bisa kirimkan via WhatsApp atau SMS untuk pertanyaan Anda. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Harmoni Ramadan bersama RRI. Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Indahnya Ramadan untuk pekan kedua kali ini. Kita temanya membahas tentang orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, masih bersama dengan Ustadz Hasbullah. Nah tadi ada pertanyaan yang sempat kita jeda ya, ini bikin penasaran juga sih sebenarnya karena pertanyaannya menarik gitu. Kenapa harus berpuasa kalau sudah bayar fidyah? Kenapa harus membayar fidyah juga padahal udah mengkodok puasanya gitu? Jawabannya adalah karena itu memang ketentuan dalam hukum Islam. Ya, jadi para ulama fikih kita itu
telah menyatakan bahwasanya seseorang yang telah membayar fidyah itu masih harus mengganti puasanya. Karena kenapa? Karena fidyah hanyalah sebagai pengganti dari puasa yang tidak dapat dilakukan pada saat itu. Ya, dan tidak semua orang ya wajib membayar fidyah dan tidak semua orang harus mengqadha puasanya. Tadi itu sudah dikualifikasikan. Siapa saja yang wajib mengqadha, siapa saja yang wajib membayar fidyah. Di antaranya siapa? Nah, tadi itu yaitu orang tua ya yang sudah sangat jompo, tidak mungkin dia bisa berpuasa, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Karena memang tidak mungkin. Iya, maka dengan cara apa menggantinya? Rukhsahnya dengan cara membayar fidyah. Ya, tapi kalau misalnya dia kayak ibu hamil, ya, orang yang berat sekali pekerjaannya, tidak mampu berpuasa di hari itu karena memang harus bekerja berat, maka dia ada ketentuan tidak wajib puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, ada juga yang wajib qadha tapi tidak membayar fidyah. Siapa contohnya? Orang gila yang disengaja. Nah, itu dia. Atau kita misalnya hari ini kita tidak berpuasa karena sesuatu hal, karena kita musafir misalnya, maka kita tidak wajib membayar fidyah. Maka dengan cara apa? Kita harus wajib mengqadha. Jadi membayar fidyah dan qadha itu ada ketentuannya. Ya, tidak karena sudah mengqadha ya kemudian membayar fidyah, sudah membayar fidyah kenapa harus mengqadha? Tidak demikian. Ya, itu jadi sudah ketentuannya. Oke, berarti memang sudah seperti itu ya, tidak bisa, Iya, ketentuan tidak bisa fikih. ditawar-menawar Iya. gitu ya. Jadi emang mikir-mikir aja kalau gitu ya, yang bagi Anda yang mengirimkan pesan ini, apakah Anda termaksud golongan orang-orang yang hanya membayar fidyah atau hanya mengqadha puasa atau yang harus dua-duanya? Nah, itu. Nah, harus jelas dulu nih Anda masuknya di golongan apa ya. Iya. Karena tidak bisa tawar-menawar, emang sudah seperti itu ketentuannya ya. Iya. Mudah-mudahan ini tidak kemudian membuat diri kita jadi lebih lemes lagi. Iya, harus semakin semangat. Karena harus dua-duanya harus membayar gitu qadha dan juga fidyah. Tapi semoga itu semakin meninggikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, iya. Nah, oke. Oh ya, Ustadz ini ada lagi pertanyaan. Ustadz katanya pahalanya orang berpuasa itu terserah Allah yang kasih. Jadi kita tidak tahu kadarnya. Benar. Itu gimana sih Ustadz? Iya, dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah berfirman, ya. Pertama di dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Kita ini umat Islam kalau melakukan satu kebaikan kata Allah, maka diganti 10 kebaikan. Tapi kalau ibadah puasa itu hanya Allah sendiri yang akan membalas pahalanya. Kata Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, "As-shaumuli." Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri nantinya akan membalas pahalanya. Jadi masing-masing kita ini berbeda-beda pahalanya. Iya, tergantung dari tingkat ketakwaannya ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada juga orang berpuasa Ramadan ya hanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Iya, ada juga orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga ucapannya, menjaga perilakunya dari melakukan hal yang tidak terpuji. Itu termasuk tingkatan orang-orang yang berpuasa. Nah, makanya ulama kita mengatakan ada orang puasanya ular, ada puasanya ulat. Ya. Gimana tuh maksudnya? Nah, kalau puasanya ular itu, ya ular itu kalau mau ganti kulit, maka dia harus berpuasa dulu. Habis makan dia berpuasa sekian-sekian hari atau sekian bulan, maka dia bisa berganti kulit. Tapi ketika dia berganti kulit, dia tidak akan merubah tabiatnya, tidak merubah fisiknya. Ya, begitu ganti kulit tetap namanya ular. Ya, yang dimakan juga yang dimakan ular. Ya, kemudian kulit ular. Ya, bahkan menakutkan ular, bahkan berbisa. Itu ular. Tapi ada juga puasa ulat. Ya, ulat itu binatang yang sangat rakus. Sebelum dia menjadi kepopong, dia makan sepuas-puasnya. Begitu sudah puas, dia berpuasa. Ketika dia berpuasa, metamorfosa ya istilahnya gitu, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ketika ulat tadi dibenci, jijik, akhirnya begitu jadi kupu-kupu menjadi yang indah. Bahkan dikejar-kejar, makanannya bagus-bagus semuanya. Bahkan menjadi manfaat untuk tumbuhan lainnya sebagai penyerbukan tanaman. Nah, itulah salah satu bagian dari contoh dari orang-orang yang berpuasa mencontoh sebagai hewan-hewan tadi itu. Oke.
Oke, jadi ini secara tidak langsung menggambarkan Ustadz ya, kalau bulan puasa orang yang berpuasa itu bukan dilihat pada saat ketika dia berpuasanya, Betul. tapi setelah bulan Ramadannya itu bagaimanakah dia menjadi, apakah Kelanjutannya. dia ya, Iya. apakah kembali seperti sama sebelum Ramadan Iya. atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Ustadz itu. ya? Harapan kita apa? Menjadi insanul kamil, menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih sempurna lagi. Iya, karena apa? Kata Nabi Muhammad itu, khairun nasi anfahum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sama dengan kita puasa Ramadan hari ini, dari sekian hari yang kita kerjakan ini, ada tidak perubahan yang kita signifikan dari puasa yang kita laksanakan? Kalau sama saja, rugi kita menjadi orang. Iya, kata ulama ya mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu kerugian. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kehancuran. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah keberuntungan. Maka kita di bulan suci Ramadan ini jangan sampai ini kita menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Tingkatan ibadah puasa kita tidak hanya puasa, amal soleh kita, infak kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, ya segala amal soleh lakukan di bulan suci Ramadan ini agar apa? Agar pahala itu berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Oke, mungkin. baik, Masya Allah ya. Nah ini juga mungkin Ustadz bisa berbagi tips-tipsnya gitu untuk pendengar kita. Karena kan apalagi kita nih yang harus bekerja, bertemu dengan orang banyak. Peluang-peluang kemaksiatan itu luar biasa Ustadz ya. Godaan-godaan dari luar gitu luar biasa tuh Ustadz. Apa yang bisa menguatkan kita supaya niat kita tetap kuat, tetap hati kita tetap suci gitu meskipun kita di lingkungan kita mungkin tidak mendukung niat kita yang suci itu, niat puasa kita. Iya. Jadi yang pertama di bulan Ramadan ini yang paling penting adalah satu nawaitu kita perbaiki. Ya, karena innal amalu bin niat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, kita berpuasa Ramadan ini bukan niatnya karena orang lain, tapi ingat niatnya lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala malah itu sia-sia belaka. Ya, kemudian bagaimana tipsnya agar kita menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ya, laksanakan sesuai dengan ketentuan fikihnya. Ya, jangan langgar peraturannya. Ya, minimal kita harus bisa menahan lapar dan dahaga mulai dari apa? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, kemudian bagaimana agar kita mendapat pahala? Isilah Ramadan kita siang harinya dengan apa? Dengan cara melakukan banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh. Kemudian yang paling penting lagi, seperti kita ketahui bersama, orang berpuasa itu kan tujuannya untuk mendidik kita menjadi takwa. Nah, ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya apa? Satu, yang pertama yaitu senang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak kenal tanggal tua, tidak kenal tanggal muda. Ya, mau dia kaya, mau dia miskin, senang bersedekah. Maka itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu tidak mudah marah. Harus banyak sabarnya. Ya, orang yang banyak sabar di bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena kenapa? Dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berpuasa ada orang yang mau ajak berkelahi, sampaikan, ana saimun, aku sedang berpuasa. Ya, dan harus sabar. Dan yang ketiga ciri-ciri orang bertakwa adalah wal afina aninnas. Ya, harus senang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kadang-kadang kita itu ya tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, pendendam. Nah, maka dari itu hindari sifat pendendam. Agar apa? Kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu luar biasa sekali. Ya, kalau kita punya dosa kepada Allah itu mudah bagi Allah ampuni kita. Dengan cara puasa, dengan cara zakat, dengan cara haji, ibadah umroh. Ya, itu bisa melebur dosa-dosa kita. Dengan cara sholat melebur dosa kita. Tapi ingat, dosa sesama kita manusia baru bisa diampuni oleh Allah manakala terjadi permaafan di antara kita semua. Itulah ya diantaranya tips-tips agar kita semua ini mampu menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Sebenarnya ini pertanyaan yang satu lagi saya baru teringat Ustadz. Jadi di tetangga saya itu lagi membangun rumah gitu. Lalu dia tidak tahu bahwa yang kuli yang kerja di rumahnya itu
tidak berpuasa Iya. gitu. Suatu ketika di siang hari penasaran kan, Iya. tetangga saya tuh nanya, puasa tidak hari ini? Bilang, tidak mampu puasa gitu. Iya. Ya udah kalau gitu yang punya rumah menyediakan makanan. Nah, Iya. terus ada tetangga lagi yang bilang, oh berarti kamu dosa dong, Iya. karena kamu memberikan makanan orang-orang yang tidak puasa, artinya kamu menyediakan mereka gitu. Padahal Iya. kan tidak puasa dosa, itu Iya, gimana? benar. Iya, jadi benar memang. Ya, memang kita dihukumi berdosa. Ya, karena memberikan orang tidak berpuasa. Ya, seharusnya kita jangan ikut campur di masalah itu. Itu pribadinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih bagus kita uangkan saja. Jadi lebih baik kita uangkan saja, terserah kita. Toh, nanti kita mau apakan ini uang di hari itu kan biasanya kalau kita punya rumah kan kita yang punya rumah yang mau bangun ini menyediakan makanan. Jadi kalau bisa di hari itu jangan menyediakan makanan. Sebagai bentuk apa? Litarbiyah juga untuk orangnya. Iya, untuk apa juga menghormati di bulan suci Ramadan. Iya, jadi bulan ini bulan yang sangat mulia. Jadi kita harus hormati. Ketika diperintah puasa ya kita berpuasa. Nah, kalau bagi pekerja tadi itu lebih baik jangan kasih makanan. Kasih saja uang, terserah nanti dia urus dirinya sendiri. Iya, entah dia mau berbuka puasa, tidak berpuasa, ya itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ini- istilahnya jangan dikasih fasilitas. Jangan langsung disuguhi Iya, makanannya ya. Boleh dikasih uang aja. Oh iya. Lebih baik begitu. Berarti kalau yang jualan makanan di saat bulan puasa tuh gimana? Iya, niatnya jualan makanan jangan jual makanan untuk orang yang berpuasa. Oh, tapi iya. niatnya jualan untuk bagi orang-orang yang tidak Yang tidak berpuasa. puasa. Kan banyak itu orang-orang yang tidak berpuasa. Siapa? Antaranya ya Pak yang datang bulan. Nifas, yang ibu hamil, ibu menyusui, orang tua yang memang tidak bisa berpuasa di hari itu karena memang dia sangat berat menjalani ibadah puasa, sudah jumbo dan sebagainya. Nah, itu niatkan untuk itu. Ya, jangan niatkan untuk orang-orang yang tidak yang sehat fisiknya dan dia mau tidak berpuasa. gitu. Entah itu yang meskipun yang mungkin bakal beli juga orang-orang yang itu tidak wallahu alam berpuasa bisawab, gitu ya. tergantung dari niatnya sebenarnya. Yang Iya. penting niatnya aja udah bener gitu Iya, ya. Oke, baiklah. Ini kita sudah ada di penghujung acara Ustaz, jadi langsung saja poin-poin penting apa nih untuk bisa memotivasi pendengar kita di rumah agar lebih semangat lagi berpuasa, agar mungkin yang tadinya nih masih keliru untuk membedakan golongan-golongan yang wajib dan tidak wajib berpuasa. Iya. Itu apa sih motivasi yang bisa Ustadz berikan kepada pendengar kita? Iya, yang pertama mari para pendengar RRI dimanapun Anda berada di bulan puasa ini mari kita tingkatkan ibadah puasa kita, pertahankan istiqomah kita ini sampai Ramadan ini selesai. Sehingga apa? Ketika nanti Ramadan ini sudah selesai, maka kita semua ini mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan, ada juga ya ini kadang suami istri. Ya, suami istri melakukan hubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Nah, itu hukumnya yang pertama puasanya batal. Nah, maka ketika ada seorang suami dan istrinya berhubungan di siang bulan suci Ramadan, maka dia kena kafarat. Yang pertama apa? Memerdekakan budak. Karena di Indonesia tidak ada budak, maka yang kedua dia harus apa? Berpuasa 2 bulan berturut. Masya Allah. Berat nggak? Berat. Ya, Pak Ustadz di hari ke-59 saya batal. Kira-kira gimana puasa saya? Kembali dari awal lagi. Ulang dari satu lagi. Jadi harus 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, Pak Ustadz saya tidak mampu berpuasa, ini kasihan masyakoh sekali ini. Ya, kalau nggak mampu berpuasa, ya tadi itu. Yang terakhir, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, itulah kafarat bagi orang-orang yang berhubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Maka caranya gimana Pak Ustadz agar tidak bisa berhubungan di siang bulan suci Ramadan? Caranya kapan? Di malam hari. Nah, itu Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, boleh di malam hari. Ya, sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar. Ya, kalau begitu sudah terbit fajar, ya sudah niat puasa, aman puasanya. Silakan mandi wajib, laksanakan puasanya sebagaimana biasa. Ya, dan itu tidak membatalkan puasa. Sama juga orang yang mimpi basah ketika di bulan suci Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Iya, dia tidak wajib mengkodok, tidak wajib membayar fidyah. Iya, lanjut saja ada puasanya. Tapi ingat harus mandi wajib itu. Ya, jadi ini ya ketentuan dari agama kita. Mudah-mudahan saya dan kita pendengar semuanya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga ya kita semua ini mendapat pahala dari Allah SWT yang tak terhingga di bulan suci Ramadan ini. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz yang sudah memberikan materi tadi tentang topik kita. Semoga bisa menjadi motivasi untuk pendengar RRI Bau-Bau agar lebih semangat lagi dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi di Ramadan yang berikutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih
kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi insya Allah di Kamis depan untuk Indahnya Ramadan edisi lain. Kita akan bahas soal topik yang berbeda lagi tapi masih seputar puasa dan juga Ramadan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke studio RRI Bau-Bau.